Rafael Christian Budi Pratama dari kelas 11 MIA 1. Sekarang saya akan menjelaskan gaya hidup modern. Nah, apa itu gaya hidup modern? Gaya hidup modern merupakan pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek mental, fisik, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Dan bagaimana ciri-ciri dari zaman modern ini? Bagaimana jadi ciri-ciri gaya hidup modern ini? Nah, gaya hidup modern mempunyai ciri yang pertama yaitu terbuka terhadap inovasi. Jadi masyarakat menghargai dan menyambut dengan antusias sebuah penemuan ataupun perubahan. Contohnya seperti anak remaja yang suka mengikuti tren yang ada. Yang kedua ada menghargai waktu atau uh, menggunakan banyak waktu untuk bekerja atau yang lebih kita kenal dengan time is money. Yang ketiga ada berpikir secara rasional daripada irasional. Jadi masyarakat sekarang lebih mengutamakan akal dan logika daripada tradisi. Yang keempat ada menghargai prestasi, yaitu seseorang dihargai dari kualitas sumber dayanya. Yang kelima ada bebas berpendapat. Yang keenam ada menghargai harkat hidup orang lain, seperti HAM atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dan diperlakukan secara adil. Nah, gaya hidup modern itu mempunyai beberapa macam. Yang pertama ada individualisme. Jadi individualisme itu mementingkan diri sendiri dan menyampingkan kepentingan orang lain. Seperti halnya itu egois. Dan dalam Galatia 6 ayat 2 kita diajarkan untuk saling menolong dan menanggung beban bersama-sama. Saya akan beri contoh tentang individualisme. Jadi misalnya jadi individualisme itu contohnya kita ada sebuah jadi contoh peristiwanya itu kita mengacukan orang yang harusnya diprioritaskan. Yang kedua itu ada konsumerisme atau membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan secara berlebihan dan hanya mengikuti keinginan atau lapar mata. Dalam Keluaran 16 ayat 9 sampai 16 kita diajarkan untuk mengambil secukupnya dan tidak berlebihan. Yang ketiga ada hedonisme. Jadi hedonisme ini merupakan sikap konsumerisme yang berlebihan menyebabkan hedonisme, menjadi kesenangan sebagai tujuan dalam hidup dan mencarinya dengan segala cara. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 6, keinginan daging adalah keangkuhan hidup dan bukan berasal dari Allah. Jadi contoh peristiwanya itu seorang pria yang terus membeli mobil dan jam tangan mewah untuk kepuasan diri sendiri dan menaikkan status sosial. Berikutnya ada materialisme. Jadi materialisme itu mementingkan dan menitik beratkan kebahagiaan kehidupan pada harta, materi, dan uang. Semboyannya uang adalah segalanya. Semboyannya itu adalah uang adalah segalanya. Dalam Matius 6 ayat 24, kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, kepada Allah dan mamon atau uang. Dan yang berikutnya adalah sekularisme. Jadi sekularisme itu adalah memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan dunia seperti politik, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Paham ini meniadakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, seorang Lewi dan imam mengabaikan orang yang dirampok, tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikutnya adalah new morality atau sikap baru yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Contohnya seperti seks bebas, kehidupan seks di luar pernikahan.
Dalam Kejadian 2 ayat 18 kita diajarkan hubungan seks adalah hal yang disucikan dan dikuduskan Allah dalam ikatan pernikahan. Yang kedua ada minuman keras, merokok, narkoba, dan tato. 1 Korintus 6 kita diajarkan dalam 1 Korintus 6 ayat 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, jadi kita tidak boleh merusak dengan semau kita. Jadi kesimpulannya, gaya hidup modern merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihentikan, namun harus disikapi dengan sikap yang benar. Kita harus memiliki sikap yang benar dengan memahami setiap nilai-nilai Kristiani. Dengan memahami nilai-nilai Kristiani, seseorang akan menilai gaya hidup modern dan menuntunnya pada pilihan gaya hidup yang tepat. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.